Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang menghitung neural network. Nah, neural network ini adalah salah satu metode dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi untuk menghasilkan prediksi atau keputusan. Nah, di sini yang menunjukkan struktur dasar simple neural network atau multilayer perceptron. Nah, di sini untuk bisa disingkat MLP. Nah, di sini terdiri dari 3 lapisan utama. Nah, di sini ada input layer. Di sini adalah tempat di mana data akan masuk, misalnya nilainya x-nya itu misalnya nilai kali 1 dan x1 dan x2. Kemudian ada hidden layer. Nah, di sini adalah lapisan tersembunyi yang memproses data dengan bobot tertentu. Kemudian yang ketiga ini ada yang namanya output layer. Nah, output layer ini akan menghasilkan prediksi akhir. Nah, setiap neuron saling terhubung dan setiap koneksi memiliki bobot yang akan diperbarui selama proses pelatihan agar hasil prediksi semakin akurat. Kemudian di sini kita masuk ke formula. Nah, di slide ini terdapat rumus dasar perhitungan dasar neural network. Nah, ini ada step pertama itu di sini akan menghitung penjumlahan berbobot. Nah, di sini untuk kita akan menghitung penjumlahan berbobot. Nah, W di sini itu adalah bobot, kemudian X adalah input, dan B ini adalah bias. Nah, artinya setiap input dikalikan bobotnya, lalu dijumlahkan dan ditambah bias. Kemudian langkah selanjutnya itu ada step 2. Di sini hasilnya dimasukkan ke fungsi aktivasi sigmoid. Nah, di sini ada Z. Nah, fungsi ini nanti akan mengubah nilai menjadi rentang 0 sampai 1 agar bisa digunakan sebagai prediksi probabilitas. Kemudian di slide berikutnya ini ada di sini akan menampilkan implementasi MLP tadi menggunakan Python dengan diberi keras. Nah, di sini akan dilakukan beberapa langkah. Yang pertama itu di sini kita akan mengimpor library yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat data dummy. Selanjutnya menentukan jumlah neuron pada hidden layer. Selanjutnya setelah itu kita akan menentukan fungsi aktivasi prelude dan softmax. Kemudian akan melatih model menggunakan optimizer SGD dan akan mengevaluasi akurasi model. Nah, kode ini menunjukkan bagaimana teori neural network diterapkan secara langsung dalam pemrograman. Kemudian di slide 5 ini ada perceptron. Nah, perceptron ini adalah bentuk paling sederhana dari neural network. Untuk komponennya itu terdiri dari input atau data masukan, kemudian weight untuk bobot setiap input, kemudian ada bias di sini yaitu nilai tambahan, kemudian ada summation atau proses penjumlahan, kemudian yang terakhir itu ada activation function akan menentukan output akhir. Nah, di sini bisa dilihat. Kemudian di sini ada yang namanya itu forward and backward propagation. Nah, di slide ini nanti akan menjelaskan proses belajar neural network. Nah, forward propagation ini adalah proses mengalirkan data dari input menuju output untuk menghasilkan prediksi. Setelah itu dihitung loss function, yaitu selisih antara prediksi dan nilai sebenarnya. Kemudian selanjutnya itu akan dilakukan backward propagation, yaitu mengoreksi bobot menggunakan optimizer agar error semakin kecil. Dan yang terakhir ini proses ini diulang berkali-kali sampai model menghasilkan prediksi yang optimal. Kemudian di sini ada untuk langkah-langkah menghitung neural network.
Yang pertama itu inisialisasi bobot awal dan learning rate. Nah, kedua, hitung penjumlahan antara bobot dan input. Nah, di sini ada rumusnya sendiri. Dan yang ketiga itu memasukkan ke fungsi aktivasi untuk menghasilkan prediksi. Dan yang keempat, kita akan menghitung error. Proses ini dilakukan sampai literasinya itu selesai. Nah, kemudian di sini ada contoh soal yang ini ada dataset. Nah, di slide ini akan menampilkan contoh dataset. Terdapat dua input yaitu X1 dan X2 dan satu output yaitu label. Nilai label menunjukkan hasil klasifikasi. Di sini 1 itu berarti data masuk kelas positif dan 0 ini berarti data masuk kelas negatif. Dataset ini digunakan untuk melatih model agar bisa mengenali pola data. Kemudian yang sini ada arsitektur. Di sini akan menunjukkan arsitektur sederhana neural network. Nah, input X1 dan X2 ini dikalikan dengan bobot W1 dan W2. Hasilnya akan diproses oleh fungsi aktivasi F lalu menghasilkan output prediksi atau YPRED. Ini adalah alur dasar bagaimana neural network bekerja dalam membuat keputusan. Selanjutnya slide yang terakhir ini ada visualisasi lain dari arsitektur perseptron. Nah, terlihat bagaimana hubungan antara input, bobot, fungsi aktivasi, dan output prediksi. Visual ini membantu memahami bagaimana bahwa neural network pada dasarnya adalah proses matematika sederhana yang diulang berkali-kali hingga model belajar mengenali pola. Mungkin dapat saya simpulkan bahwa neural network ini adalah metode pembelajaran mesin yang bekerja dengan menghitung hubungan antara input, bobot, bias, dan fungsi aktivasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.